saya cacat itu. Gimana saya hidup lagi? Sampai saya berpikir bagaimana cara saya bunuh diri. Kita kasih solusi. Faisal. Ya Bapak Dery siap. Kita Masya. cuma seumuran kita. Faisal ini guys penyandang disabilitas. Tapi uniknya ya apa ya? Unik itu dalam arti positif ya. Mengerjakan segala sesuatunya menggunakan kaki, namun itu startnya bukan dari lahir, tapi di pertengahan, ya betul ya? Iya benar. Ya, setelah mengalami ya musibah dalam tanda kutip, nanti kita cari tahu dan kita bahas teman-teman, sehingga ini hasil-hasil konten-konten yang luar biasa ini ngeditnya itu pakai kaki menggunakan handphone dan ada subtitlenya. Masya Allah, tabarakallah. Ini atas izin Allah. Kenapa bikin subtitle itu susah loh Sal? Masya Allah, alhamdulillah bisa. Iya kan? Semenit itu 1-2 jam kan? Iya benar. Apalagi ini cuplikan atau potongan-potongan kajiannya atau ceramahnya Ustadz. Iya. Coba kita play deh. Nih ya, kata.jazz. Oke, nih coba scroll dulu bentar, scroll dulu ke bawah. Tuh, ini konten-konten ini semuanya ini dibikin pakai kaki teman-teman menggunakan handphone. Nggak kebayang tuh, ntar gimana tuh? Kaki kanan jadi jempol kanan. Ya, kiri. Hah? Pakai kiri. Jempol kiri. Kaki kaki kanan nih? Kanan enggak terlalu lancar, cuman kiri. Oh, kidal jadinya. Ya, gitu. Oh, oke. Coba kita lihat ya. Nah, coba. Play aja kontennya salah satunya. Ini potongan dari ceramahnya Ustaz Syafiq Basalamah. Ya. Oke. Kalau memang hidup sekali, nikmatin hidup ini. Tapi hiduplah sekali jemaah. Antum akan mati dan dibangkitkan kembali. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Ini orang yang mendapatkan kitab dengan tangan berpikir, kalau hidup itu sekali, mati selesai. Dia mengatakan ma'abna anni maliya, hartaku gak berguna buat aku. Tak ada manfaatnya hartanya. Halaka anni sultaniya, kekuasaanku, jabatanku, kedudukanku, la yanfa. Tak ada guna. Oke. Membuat apa semuanya? Ini sebenarnya semuanya. Ajib. Masya Allah. Pakai kaki loh guys. Nggak percaya? Coba kita lihat ya. Ini Masya Allah loh ini loh. Artinya saya bangga banget nih ngeliatin. Ya ini nih videonya nih. Behind the scene ya. Yuk coba play. Coba ya. Oke. Nah nih lagi mau ngedit video. Pakai apa nih? Kenmaster yang premium ya? Ini subtitle semua kan Sal? Iya, satu tetel. Ajib. Pakai KineMaster kan? Ini lagi bikin video nih. Ini video di TikTok sama Ini buat di TikTok nih. sama Instagram. Oke. TikTok sama Instagram. Iya. Nice. Nih Faisal jago main bola katanya nih. Wih. Masya Allah. Gimana ajakin Faisal main bola? Pengen. Iya. Oke, stop dulu, pause dulu. Guys, jadi kalau di KineMaster tuh tampilannya secara UI UX-nya gitu ya. Itu modelnya tuh timeline-nya tuh begini. Jadi audionya di atasnya, yang bawah itu adalah ada subtitlenya, Ya, terus apa lagi? Fitur-fiturnya. Fitur-fitur dan lain sebagainya gitu ya. Transisi juga ada. Audionya, transisi ada. Nah, hasilnya kayak yang tadi tuh. Ya. Nggak nyangka. Jadi di akun kata Jazz ternyata semuanya itu dibikinnya menggunakan kaki, guys. Masya Allah, betul-betul kasih solusi buat teman-teman kita nih yang menyandang disabilitas. Masya Allah. Iya kan? Nah, mungkin Faisal siapa tahu punya konten yang menyemangati teman-teman, atau enggak tips and trick, atau enggak narasinya membantu teman-teman penyandang disabilitas agar terus berkarya di Insya sosial Allah. media. Bisa ya? Insya Allah bisa. Iya tuh, Masya Allah tuh, lihat di bawah-bawah semua. Semua coba deh. Ini covernya juga didesain pakai apa? Canva? Pixel Lab. Oke, pakai kaki juga. Kaki juga. Semua saya kerjakan yang pakai kaki. Jadi ada dua tuh. Posternya pakai kaki, videonya pakai Semua kaki. pakai kaki. Spektrumnya di-insert semuanya pakai kaki. Semua pakai kaki. Allahu Akbar. Allah angkat nih. Dan derajat itu nih. aplikasinya gratis. Kalau berbayar saya nggak mampu. Oh iya. Tapi paling bedanya apa fitur-fiturnya kan? Kalau yang berbayar itu lebih banyak lagi fiturnya. Oke. Jadi saya hanya pakai yang gratis aja. Oh oke. Itu semuanya dari tahun berapa? Awal ngaji berarti tahun? 2012. Kalah saya guys. Saya 2017, beliau 2012. Udah mengenal manhaj salaf. Dari 2012 itu setelah pemulihan dari kecelakaan.
Oke. Yuk, coba kita bahas ya. Dekatan dikit, Afwan. Nah, sampai akhirnya sekarang bisa berkarya menggunakan kaki. Terus itu kan pembiasaannya seperti apa, latihannya gimana, dan sebenarnya yang paling penting adalah tadi accident-nya gitu ya. Iya. Kenapa? Nah, ini kita sama-sama ambil ibrah di sini sehingga teman-teman yang menyandang disabilitas atau mungkin punya keluarga, saudara, yuk disupport. Ternyata Faisal ini bisa. Masya Allah. Iya kan, ada banyak video-video yang lainnya. Coba. Nah, ini buat teman-teman. Tadinya tuh kan normal. Iya. Pada umumnya menggunakan kedua tangan gitu kan. Iya. Nah, kita lihat aja yuk foto pas lagi udah yang betul-betul nggak ada dulu deh, kan ada accident sehingga habis kedua tangannya kan. Iya. Lama-lama kan tadi di offer bilang sempat membusuk juga ya. Ada belatungnya. Allahu Akbar. Oke. Kita lihat yang fotonya yang pas ini dong, yang udah benar-benar ini. Tuh kan, ini tangan kanan ya. Iya, Lagi dua-duanya berbaring. gitu, sebelah juga begitu. Ini pasca berapa hari atau berapa bulan setelah 15 seminggu lebih. accident? Hah? Seminggu lebih. Maksudnya apa? Oh, seminggu lebih setelah kejadian. Seminggu misalnya ininya. kejadiannya tanggal hari Senin, ini minggu depan ya? Iya. Foto ini. Heeh. Oh, jadi seminggu 15 hari. 15 hari. Iya. Berarti 2 pekan ya? Iya, 2 pekan. 2 pekan. Nanti kasih tahu ya accidentnya kenapa ya? Iya, siap. Ya kan katanya bukan dari kendaraan tuh. Iya. Iya. Heeh. Jadi ini 2 pekan setelah kejadian dan kondisinya sudah ada belatungnya. Iya. Darah udah semuanya Udah hancur. meleleh. Oh, hancur. Udah habis daging-dagingnya dimakan belatung. Oke. Boleh tahu nggak pas yang sebelumnya normalnya kayak gimana sih? Coba lihat dong. Masya Allah. Belum ngaji. Belum ngaji. Ih, Masya Allah. Di mana nih? Di pulau di kampung saya. Di mana? Di pulau kecil di Togean, Kepulauan Togean. Togean Di Gorontalo. tuh Gorontalo. Ya, Sulawesi Utara. Oh, Ustadz Dr. Rahinul Bahrain tuh. Beliau Gorontalo kan? Bahrain bukan Makassar ya? Allahu alam, kayaknya Gorontalo deh. Oh, Gorontalo. Afwan Ustadz kalau salah. Iya bener, kemarin Anda ketemu beliau soalnya. Masya Allah. Masya Allah, dari Palembang tuh. Wah, terus ada lagi fotonya. Pada saat masih normal gitu ya. Ada fotonya geser. Oh, Masya Allah. Oke. Ganteng, Masya Allah. Masya Allah. Saya pangli belum ngaji tapi di sini ya. Waktu di sana nih semuanya. Oke. Boleh nggak kita ambil ibrohnya? Dulunya gimana sih kejadiannya sampai akhirnya sekarang bisa berjuang menggunakan kaki dan nggak patah semangat, bikin konten, berbagi manfaat buat orang-orang. Ternyata kalau saya lihat di sini sih sebetulnya ini hikmah yang luar biasa ya. Masya Allah. Allah angkat derajatnya dengan bertauhid, dengan kita yakin bahwa ini hidup ini sebentar di dunia sampai akhirnya bisa membuat sesuatu terus bermanfaat buat orang. Nah, artinya kan ini kan benar-benar luar biasa loh. Masya Allah. Tahun berapa waktu itu kejadiannya, gimana sih, boleh diceritain nggak? Awalnya saya berasal dari pulau kecil di Gorontalo. Masa-masa kecil saya jalani di pulau sampai saya putus sekolah kelas 2 SMA. Nah, saya putus sekolah, terus saya berangkat ke kota Gorontalo. Oke. Untuk menyambung hidup, saya kerja serabutan. Oke. Nah, kejadiannya itu pas saya kerja kuli bangunan. Oh, kuli bangunan proyeknya proyek apa? Proyek pribadi waktu itu. Nggak rumah, gedung? Rumah. Oh, bangun rumah. Nah, rumah. Waktu itu rehab depot isi ulang air minum. Oke. Luas berapa tuh? Kurang tahu saya luasnya. Oke. Tapi di 2 lantai. Oke. Saya waktu itu saya berada di lantai 2. Megang besi, ujung besinya nyangkut di kabel induk PLN. Allahu Akbar. Iya. Terus 30.000 volt. Tegangan 30.000 volt. kesetrum dong. Kesetrum. Saya nempel di besi itu. Itu nggak hitung 10 detik 5 detik, itu cuma beberapa detik. Terus ada teman dipukul besinya, saya terpental ke dinding. Akhirnya kepala saya bocor. Oke. Ya, saya udah terbakar semua. Sebagian tubuh saya terbakar, berasap. Dan setelah itu saya diturunin dari atas, itu dipegang di tangan, udah terkelupas tangan saya. Daging-dagingnya udah lepas. Langsung saya dibawa ke rumah sakit.
Oh, jadi itu nempel kan ke besi kan? Heeh. 3.000 30.000 volt. volt tegangannya. Iya. Kok bisa sih besi itu nempel ke induk PLN, gimana ceritanya, Sal? Nah, waktu itu kan nggak punya, kita biasanya kan pakai tali itu di atas, pakai derek untuk ngambil campuran semen dari bawah. Karena nggak ada talinya, kita pakai besi, Besinya maksudnya gimana nih? besi Ini, cor. oh, kayak linggis-linggis gitu. Ya, tapi agak kecil, seukuran jari lah. Oh, tahu. Ya udah, saya pakai itu panjangnya sekitar mungkin 4 meter gitu. Buat apa? Buat narik. Ngambil ember. Oh, tahu. Jadi ngambil ember yang ada di bawah. Nah, kayak orang nimba air. Iya, jadi kan biasanya pakai katrol. Nah, biasanya pakai gitu roll itu. Iya, roll itu, tapi Karena nggak ada nggak talinya. ada, dicongkelnya pakai Pakai- linggis yang ujungnya dibikin hook. Apa? Nah, Hook tuh apa sih, kayak kail ya, gitu. kayak kail. Terus ujungnya nyangkut di atas Atas mana? kabel induk. Allah. Kan bangunannya di dekat jalan. Oh. Jadi tegangan langsung gitu. Oh, jadi besi yang dipakai buat ngambil ember semen, Iya. adukan semen, Heeh. kan di atas, ditarik ke atas, Sal. Kok bisa? Nariknya kan ke atas bukan ke samping. Oh, narik. Ke atas. Oke, kebayang. Bukan, ya. Jadi misalnya ini besi cornya nih. Heeh. Dia tuh ada kail gininya. Ah. Ditariknya gini kan. Ah. Ceritanya panjang nih. Heeh. Begitu narik Tapi ke gini, atas bukan ke samping. ke atas, betul. Ya. Yang lebihan yang ininya nih, Ya, di atasnya nyentuh ke kabel kabel Tel- ini. induk ya. Yang PLN. di atas itu tuh, Ya, yang melintang-melintang. Loh, Ya. itu bukannya kabel telepon gitu-gitu? bukan kabel listrik PLN. Iya, bukan itu ada lapisan luar ya? Itu bagian bawahnya. Ini yang bagian atasnya. Oh, tahu. Kan atasnya itu memang nggak dibungkus, Pak. Iya, tahu. Itu kadang pohon aja kalau kena di situ, pohonnya itu ada strumnya. Kalau orang main layangan itu ada strumnya. Cuma kalau pohon kan isolator, Heeh. nggak nyambung listrik dong. Enggak kalau kena kabel itu. Iya, kalau kena kabel, pohonnya kena, kita pegang batangnya bukannya nggak kenapa-napa, insya Allah. Kan pohon itu kan kayu isolator kan? Ada orang kesetrum lewat itu. Hah? Iya, di Gorontalo ada. Megang pohon, Iya, kayu bukan isolator ya? nggak tahu. Mungkin ada aliran air mungkin. Oh iya. Iya. Oke, Jadi itu kabel langsung, kabel induk. oh jadi begitu nggak merhatiin, Sal. Oh, sekarang gini deh. Tadinya mungkin saya pengen lebih kerucut ke Faisalnya, teman-teman ya. Maksudnya ya, kenapa nggak hati-hati misalnya gitu ya. Tapi ternyata begitu dipikir-pikir, safety first itu penting. Nah, benar. Jadi coba deh, mungkin saya nyebutnya nggak semua ya, tapi oknum lah ya yang memiliki proyek. Teman-teman kita mandor, arsitek, bangunan lah, apapun itulah ya, sipil. Coba diperhatikan deh, utamakan keselamatan. Makanya pemerintah kita kan selalu menghimbau ke kita ketika ada proyek, yuk utamakan keselamatan. Bapak saya orang sipil, beliau cerita kalau mau kemana-mana aja tuh, beliau kebetulan mungkin yang pemimpin proyeknya gitu ya. Iya. Cerita itu ada anak buah yang cuma ke depan mau beli makanan, keluar bentar, itu pada nakal-nakal. Oknum-oknum ini tuh pada nggak mau pakai helm. Masya Allah. Iya kan, harusnya kan pakai helm kan. Iya. Keluar masuk kendaraan, orang, proyek itu kan kayak begitu. Nah makanya ini mungkin kayak tadi tuh kan harusnya mungkin dipakein katrol sehingga Faisal Aman. aman. Iya. Ya nggak perlu harus effort untuk begitu-begitu kan. Itu ide dari siapa ngambil itunya? Ya, dari Mandor? Dari saya, Nah itu arahan siapa? dari mandor. Iya Ya kan. udah, karena kita nyari tali, ya udah itu besi pakai aja. Nah itu. Ayolah guys, ini edukasi loh. Ini ada hikmah dari sini semua. Coba utamakan keselamatan lah. Ini bahaya kayak begini-begini kan. Kita ikhtiar kan. Walaupun qadarullah wa masyafal, tapi kan intinya kan kita harus berupaya semaksimal mungkin. Oke, lanjut lah ya. Nanti itu pembahasan berbeda lah. Ya akhirnya nyetrum set nyengat seketika langsung. Itu jari-jari saya meleleh, Pak. Jari-jari itu meleleh kayak plastik dibakar. Jadi besinya tuh nempel masuk ke dalam telapak tangan. Jadi kayak plastik dibakar jari saya. Oke. Meleleh, daging-dagingnya meleleh. Apinya di mana? Keluarnya? Kan strum. Langsung api gitu? Iya. Keluar asapnya. Full badan kena api? Iya, kebakar. Kok 2 tangan bukan megang cuma? Oh ya gini Dua ya? tangan, megang besinya 2 tangan. Oh iya. Terus Dan tiba-tiba seluruh sebagian tubuh saya terbakar. Kaki sampai pinggang terbakar. kan di lantai 2, nggak jatuh ke lantai 1 kan? Kalau jatuh ke depan saya mati. Karena 4 meter tingginya.
Oh iya. Saya ke belakang jatuhnya. Belum lagi puing-puing yang ada di bawah tuh Iya ya. bener. Oke. Terus temen di situ gimana? Nah terus dia langsung dipukul besi itu. Saya dipukul, saya terpental ke belakang. Oke. Listriknya kan terhenti gitu. Saya terpental, kepala saya bocor. Kena semen. Karena enggak terbentur dinding. Oh, oke. Udah karena waktu itu mereka udah panik gitu. Gimana ini masih berasap, takut gimana? Nggak mau ngambil saya gitu, nggak mau nolongin. Karena saya masih berasap. Takutnya kesetrum juga gitu. Akhirnya karena setelah dicek, oh udah lepas dari besi yang ada strumnya. Akhirnya langsung ditolongin saya, diturunin dari atas. Dan besinya nggak ada yang mau megang juga kan? Nggak ada, kan ada strumnya. Dan dia nempel di Ya di kabelnya itu. di kabelnya masih nempel. Masih. Oke. Lalu? Nah, setelah itu saya dibawa ke rumah sakit. Nah, karena di rumah sakit, karena itu masih daerah ya, rumah sakit daerah, serba kekurangan, kurang dokter dan peralatan ya. Akhirnya saya dirujuk lagi ke rumah sakit yang kedua, yang lebih besar lagi di kota Gorontalo. Nah itu perjalanan 1 malam, perjalanan jauh dari habis maghrib sampai jam 2 malam. Nah penanganan tidak langsung saya tidak langsung tindakan, nunggu besok karena dokternya belum ada. Oh. Jadi 1 malam itu saya berteriak terus di rumah sakit. Loh, pendarahan dong. Nah makanya akhirnya nunggu besok, saya menahan perihnya terbakar itu. Oke. Saya berteriak, dia bilang, kata perawat, dokternya udah pulang gitu, nanti besok gitu. Ya udah, saya 1 malam itu sampai pasien lain itu terganggu dengan saya. Teriak-teriak ya? Iya, teriak-teriak. Oh sakit loh itu. Perih, Iya. kebakar, Oke. sampai tangan saya itu membengkak seperti bola. Oh tapi masih utuh dong? Iya masih. Masih utuh cuma Udah udah kaku. nggak berfungsi ya Iya. dengan normal ya. Gerakan udah susah. Iya, Apa sarafnya mati seketika? udah mati. Oke. Iya. Setelah itu besoknya saya langsung ditindak sama dokter. Yang tindakan tangan saya itu dibelah terus dari siku sampai jari-jari saya itu dibelah-belah terus. Loh emang nggak dibius? Ya dibius. Cuma lihat prosesnya? Prosesnya saya dibius. Nggak cuma lihat? Iya. Saya lihat. Karena kan kebal ya, Mm-mm. baal ya. Mm-mm. Oke terus apa tujuan dibelah-belah? Nah itu saya kurang tahu tujuannya apa. Saya kurang tahu, dokter ya tindakannya begitu. Oke. Mm-mm. Akhirnya selama beberapa hari perawatan dokter bilang ini harus diamputasi. Loh? Iya. Saat itu orang tua belum terima, menolak permintaan dokter kalau saya mau diamputasi. Setelah dibelah-belah tuh ya? Oke. Kata dokter, coba gerakan tanganmu, jari saya. Udah nggak bisa dok, udah nggak bisa gerak gitu. Ya udah, ini saya mau amputasi. Nah saat itu orang tua langsung bawa pulang paksa ke rumah karena ada bisikan, karena keterbatasan pengetahuan orang tua, terus bisikan-bisikan dari luar kalau saya itu masih mau sembuh. Akhirnya saya dibawa pulang paksa ke rumah sama orang tua. Loh, kok nggak ditanganin lebih lanjut di rumah sakit atau dokter? Dokter kan mintanya Iya. amputasi, itu Nggak, ditolak. Artinya keluarga nggak, maksudnya nggak langsung yaudah dok eksekusi. Keluarga nggak ada yang setuju sama Iya, sekali. keluarga nggak ada setuju. Makanya Menolak itu. menolak ya. Akhirnya mungkin kan dari pasien kan punya hak untuk pulang lah ya. Iya, akhirnya saya itu pulang paksa. Oke. Pulang paksa dengan katanya mau pengobatan tradisional Di rumah. di rumah. Dan maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat keluarga Faisal juga. Kondisi keuangan dulu gimana? Itu nggak ada sama sekali keuangan. Mungkin itu salah satu masalah Ya, orang tua. untuk operasi juga. Iya, balikin ke rumah. Biaya juga kurang, Iya, nggak iya. ada. Oke. Akhirnya saya dibawa pulang paksa sampai di rumah. Waktu itu kita masih numpang di rumah, itu masih gubuk lah gitu, kecil sempit. Oke. Saya dibawa di situ, ditaruh, nggak diapa-apain, nggak dikasih obat apa gitu, cuman gitu aja ditaruh aja. Hah? Nggak ada lagi pengobatan medis, nggak ada. Tradisional yang digantikan? Nggak ada. Nggak ada juga? Iya makanya
akhirnya lama kelamaan tangan saya semakin parah, semakin memburuk. Tangan saya mengeluarkan belatung, mengeluarkan bau busuk bangkai. Akhirnya sampai jadi tengkorak, daging-dagingnya itu udah habis. Seperti foto tadi itu. Itu udah. Terus tubuh saya itu seperti ya udah tulang dibungkus kulit. Saya udah kurus. Lo tuh kan dimakanin habis. Iya, habis. Loh, keluarga maaf, pada saat itu masa diem aja? Ya waktu itu bapak bersihinnya pakai kapur barus. Kapur barus? Iya, untuk matiin, katanya ada orang yang bilang untuk matiin belatungnya gitu. Tapi nggak ada juga gitu. Kapur barusnya ditaruh di Untuk matiin luka-lukanya? Untuk matiin belatungnya. Malah tambah banyak belatungnya. Oh, ngerti dengan tujuan nih binatang-binatang. Untuk membunuh belatung-belatungnya. Tapi justru tambah banyak belatungnya. Sampai membusuk. Tuh baunya sampai keluar. Udah jarak jauh udah kecium bau bangkai. Keluar apa? Satu ruangan kali? Iya, sampai keluar baunya. Sampai, Keluar rumah? Iya, Bau busuknya? kan bau bangkai. Seperti bau bangkai, namanya bau bangkai manusia gimana baunya. Jadi tangan saya itu udah bau bangkai. Sampai ada belatungnya. Oke. Udah habis tangan saya. Nah, terus setelah itu berita itu sampai dari mulut ke mulut ya, sampai ke aparat desa. Aparat desa, terus saya dibantu lagi untuk dibawa ke rumah sakit. Yang kedua kali masuk lagi, dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, setelah itu saya dibawa pakai ambulans sampai di rumah sakit. Dokter lihat, wah ini udah nggak bisa. Ini lukanya udah infeksi. Jadi amputasinya harus di atas siku. Di atas siku? Iya. Maaf, boleh lihat nggak? Di atas siku maksudnya di mana posisinya? Oh, berarti di si tulang ini udah nggak ada nih. Udah apa namanya? Sikunya ini. Sikunya. Udah nggak ada tuh yang langsung di sini ya. Sama yang di kiri Iya, juga. Karena kondisinya dua-duanya berbelatung juga ya. Sama, kondisinya sama. Oke. Dibelah juga, belatung juga. Oke. Nah, setelah itu orang tua udah mau tuh, udah setuju. Ya, karena nggak ada cara lain lagi. Iya, karena kata dokter, ini kalau nggak diamputasi akan pengaruh ke saraf lain gitu, ke organ lain. Oke. Nah, saat itu belum langsung ditindak operasi, saya harus butuh apa ya? Di transfusi darah sebanyak 26 kantong. 26 kantong. Ya. Oh, karena pendarahan. Baru layak operasi. Saat itu belum nggak bisa langsung operasi. Tubuh saya belum layak untuk operasi. Menurut dokter ya? Iya, karena memang tubuh saya waktu itu memang tinggal tulang dibungkus kulit. Oh iya, khawatirnya mungkin kan dokter tahu masalahnya ya. Iya, darahnya juga di bawah. Akhirnya saya membutuhkan transfusi darah. Itu masuk 26 kantong. Golongan darahnya? Oh ya. Golongan darah ya. Oke. Setelah itu, udah ditransfusi, udah cukup untuk dioperasi, langsung masuk dioperasi saya jam 9 pagi sampai setengah 5 sore. Jadi kurang lebih 10 jam saya ditindakan. Oke. Dioperasi. Maaf, waktu itu mikir biayanya dari mana? Dari bantuan desa itu? Iya. Oh, semuanya ditanggung? Iya. Masya Allah pemerintah kita nih. Alhamdulillah. Oke. Lalu setelah proses di jam 5 atau mungkin merasakan sakitnya apa segala macam, enggak dong, dibius ya? Iya, dibius. Oke. Jumpa di jam 5 sore. Saya udah masuk di ruang ICU. Apa yang terjadi? Nah, sebelum itu saya masih setengah sadar. Saya belum tahu ini apa yang terjadi dengan saya. Nah, saya lihat tangan saya udah nggak ada, tapi saya belum sadar, kalau saya itu udah nggak ada tangan gitu. Setelah beberapa hari saya melihat, loh kok tangan saya mana? Saya di situ mulai stres, mulai nangis, saya udah depresi, Pak. Kok tangan saya nggak ada gitu? Saya cacat gitu. Maaf. Ya. Gimana saya hidup lagi? Gimana saya menyambung hidup lagi?
udah nggak bisa lagi itu, saya udah cacat. Saya terus menangis di ruang ICU itu, saya teriak, saya meraung gitu. Ini apa? Kenapa gini? Ada apa? Masih nggak terima ya pada saat Ya, itu ya? saya terpukul, saya hancur ya. Hmm. Sampai beberapa bulan saya di rumah sakit. Baru dibolehkan sama dokter ke rumah. Teriak-teriaknya betul-betul tangan Betul-betul sana, saya tangan- sampai terganggu ke pasien-pasien lain. Bilang terganggu. Bilang apa? Itu ada apa? Kenapa? Terus Faisal ngomong apa? Ya, saya terus menangis. Dengan ucapan? Mana tangan saya? Kemana saya? Tangan saya di mana? Saya udah cacat ini. Oke. Saya nggak bisa menerima. Saya nggak bisa menerima itu waktu itu. Hmm. Ya. Setelah itu saya beberapa bulan kemudian saya sudah dibolehkan pulang ke rumah. Sampai di rumah saya down lagi. Saya di rumah terus menangis. Saya di kamar nggak mau keluar. Saya takut. Saya depresi. Saya marah semua. Saya marah ke Allah. Saya marah ke orang tua. Saya marah ke keadaan saya. Saya hancur, sehancur-hancurnya. Mental saya hancur, masa depan saya hancur. Saya sampai saya berpikir, bagaimana cara saya bunuh diri? Sudah tidak ada guna lagi hidup. Ngapain lagi hidup kayak gini? Hanya menjadi beban hidup. Jadi bagaimana cara saya bunuh diri waktu itu? Oke. Karena saya waktu itu belajar berjalan, masih dipapa sama orang tua. Untuk melangkah itu saya karena keseimbangan, udah hilang keseimbangan tangan, saya belajar berjalan. Oh, tangan tuh ternyata Iya. salah satu ini ya. Keseimbangan. Keseimbangan ya. Oh ya, karena berat ya sebenarnya Iya. tangannya. Dan agak kaku kaki melangkah. Ya. Waktu itu memang ya pas lagi belum ngaji juga gitu kan. Iya. Sehingga mungkin kan ilmu-ilmu tauhid juga belum masuk. Iya, Masya Allah. Sehingga makanya kan nyalain Allah dan lain sebagainya gitu ya. Saya marah semua keadaan. Oke. Setiap hari begitu, Pak. Gini, waktu itu terpikir bunuh diri dalam artian bunuh diri apa yang akan dilakukan? Saya ingin mengakhiri semua ini. Dengan cara apa? Maksudnya gini, ini udah, saya merasa ini udah, hidup saya udah kiamat gitu. Oke. Udah, saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup. Tidak ada lagi kehidupan saya. Masa depan saya udah hancur. Mental saya takut. Saya udah nggak berani lagi. Oke. Ya. Sampai akhirnya gimana prosesnya kok bisa keluar dari zona syaitan yang menggoda bunuh diri lah apa segala macam? Waktu itu ada kerabat dari Jogja menelpon saya. Dia bilang gini, menanyakan kabar, sabar ya Sal, tante saya gitu. Oh tante. Dia bilang, gimana kabarmu? Aku bilang, ya ini lagi baring gitu. Oke. Dia ngasih nasihat. Saya ingat perkataan itu, momen yang saya sedikit terhibur gitu. Saya ingat perkataannya gini, yang sabar ya Sal, dunia ini hanya sebentar. Kita akan menuju Allah ke akhirat. Kamu yang sabar, pahala sabar itu tanpa batas, kata dia. Mungkin kamu di dunia ini memang cacat, tapi di akhirat kamu sempurna. Masya Allah. Saya waktu itu saya belum mampu mencerna perkataan dia, maksud dia itu, kata-kata dia, karena saya belum ngaji memang. Saya belum tahu apa maksudnya. Tapi hati saya itu sedikit terhibur. Oh, saya masih ada harapan hidup. Oh, dunia itu bukan cuman kehidupan itu bukan cuma di dunia, tapi ada kehidupan akhirat. Kita hanya sebentar di sini, kata dia. Oke. Jadi saya sedih. Oh, mampir aja di sini. iya, ini kata dia, ini ujianmu. Ini cobaan dan ujian dari Allah kepadamu, kata dia. Tapi saya, ya udah, saya sedikit tenang. Setelah itu dia membawa saya ke Jogja. Oke. Nah, itu memang tempat tinggalnya di sana. Izin sama orang tua bilangnya apa? untuk
penyembuhan sekaligus penyembuhan. Kan waktu itu belum sembuh. Oh iya. Dan orang tua tahu tante lah ya. Iya tante. Oke. Sampai di sana Hmm. saya dimasukkan di yayasan rehabilitas penyandang cacat Oh. di Jogja. Nah di situ saya melihat banyak orang-orang yang seperti saya. Ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, ada yang cuma di tempat tidur, tapi mereka semangat gitu. Terus saya berpikir, oh saya tidak sendiri. Wah, iya. Saya tidak sendiri. Ternyata ada orang yang lebih sulit dari saya. Iya. Di luar sana masih ada orang yang lebih sulit dari saya. Nah di situ saya mulai sedikit menerima keadaan. Oh, saya mulai berani gitu. Saya lihat, oh ada orang yang seperti saya gitu. Iya betul. Bahkan ada yang lebih sulit gitu. Oke. Nah setelah itu dan Mental kebangun dong. nah itu. Karena melihat nggak cuma sendiri. Karena ternyata banyak juga yang lebih parah. Nah disitulah mulai menerima. bahwa oh memang yang ini tuh nggak cuma gue doang nih. Nah itu. Awalnya saya merasa begitu. Nah mulai menerima. Terus tante saya mengajarkan saya tauhid, mengajarkan saya sholat, bagaimana saya fikih sholat, tata cara sholat. Oh iya, kondisinya gimana salah kalau Nah, sholat? waktu itu saya tidak langsung bisa sholat. Saya bagaimana belajar ruku, belajar sujud, bangun dari sujud, bangun dari ruku itu saya belajar. Duduk kan juga boleh sebetulnya. Iya, tapi kan saya bisa berdiri. Oh iya itu ya. Untuk Oh iya dan kondisinya kan bukan lagi yang pas udah berdarah-darah ya. ya Nggak tadi kirain kondisinya lagi bener-bener Ini masih udah hancur, diamputasi. udah diamputasi dan udah pemulihan. Kecuali mungkin amputasi masih drop banget ya. Kalau waktu saya masih ada tangan itu, saya disuruh sholat itu sambil tiduran. Tante saya itu memang udah nelpon waktu saya sebelum diamputasi. Oke. Kamu sholat. Terus saya tanya, gimana saya sholat? Saya masih sakit, saya luka gitu, tangan saya gitu. Kamu bisa sholat pakai isyarat. Iya. Nggak ada alasan memang. Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa berdiri, duduk. Ya. Ini saya belajar sholat. Oke. Gimana praktek Nah, itu. sholat ya kalau dengan kondisi tidak memiliki kedua tangan gini? Nah, belajar saya Pak. Rukunya Mau dipraktikin? bisa nggak? Bisa. Ruku Bisa ruku. Bangun dari ruku itu saya pelajari Pak. tanpa tangan? Bisa. Rukunya benar-benar cuma gitu doang? Alhamdulillah bisa Pak. Iya cuma gitu doang kan? Iya. Oke. Bangun dari sujud, bangun dari ruku, Sujudnya pakai apa? Allah yang nahan saya Pak. Masya Allah. Jadi bukan tangan saya, tapi Allah yang nahan saya ruku. Tumpuannya gimana? Itu dia, Allah yang nahan. Jadi nggak pakai Nggak ada tumpuan. ini namanya apa sih? Bahu atau lengan? Nggak ada, nggak pakai. Jadi langsung Ruku. kepala langsung hidung nempel kan? Iya. Sejajar nih Iya. nempel. Heeh. Kalau nggak keberatan boleh praktekin nggak? Boleh. Ini buat edukasi ke teman-teman juga yang lagi Praktekin nonton di mana? kan? Di sini Boleh. pakai kamera ini coba Aldan. Bisa nggak kelihatan nggak di sini? Afwan deh. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Faisal gitu kan. Semoga Allah balas kebaikannya dengan memberikan solusi gitu kan, kasih solusi kepada teman-teman yang memiliki atau keadaan yang sama. Masya Allah, Masya Allah. Artinya bisa, jangan patah semangat gara-gara begini ya udah gue nggak usah sholat gitu kan. Masya Allah. Nah, ternyata bisa, boleh ya. Boleh. Afwan ya Sal ya. Coba kita ke sini deh, boleh deh. Ya coba ya. Nah nih Mbak. Nah posisi yang enak aja. Begitu. Boleh. Oke, ini ruku. Oke. Gerakan sempurna lagi, Masya Allah. Oke. Terus. Oh gitu. Oke. Langsung kepala, hidung tanpa tangan ya. Iya. Iya. Bangunnya. Aduh, pegel loh ini. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Bisa ya. Sakit loh. Kalau memang mungkin nggak terbiasa kan,
sujud tanpa tumpuan itu loh. Alhamdulillah, Iya kan? Allah memudahkan. Iya, kadang kita berlama-lama sujud guys, berdoa, meminta, karena kan luar biasa tuh kan. Iya. Ada di tempat-tempat tertentu dalam artian gerakan sholat yang memang saatnya memang paling dekat dengan Allah ketika kita Ketika bersujud. sujud ya. Iya kan? Kadang kita kalau berlama-lama tuh, wah pegel sininya apa segala macam. Kalau udah lama kadang leher saya. Iya, karena kekuatannya di sini nih. Iya. Allah kuatkan di sini nih. Ajib. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Kalau tadi ngeliatin itu langsung tanpa tumpuan. Itu saya belajar juga itu. Tidak langsung. Oke. Iya. Dari tante yang di Iya. Jogja itu. Saya setiap hari dengar ceramah lewat radio, baca buku. Fikih-fikih sholatnya untuk fikih-fikih wudunya gimana? Nah, wiki wudhu semampu saya. Jadi saya Kumur. berkumur, Oh, hidung. kerannya dikucurkan ya. Nah, terus wajah, terus telinga, siku. Ini udah nggak punya siku ya. Iya, iya. Ya udah, Jadi cuma dibasah-basahin aja gitu ya. Udah, gitu aja. Terus kaki. Kepalanya? Kepala nggak bisa nyampe. Berarti guyur Kadang aja. cuman dibasahin aja gitu. Iya, diguyur gitu aja Iya. ya. Oke. Jadi semampu aja. Jadi Allah itu tidak memberatkan. Iya, 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 iya. Berimanlah semampu kamu. Hmm. Sesuai kesanggupan. Oke, oke. Lalu gimana tuh proses dari yang di Jogja udah dapet pendalaman materi? Setelah itu saya balik ke Gorontalo. Oke. Dengan harapan alhamdulillah dengan di Jogja kan pasti kan Udah kuat mentalnya nih. Tapi Niat bunuh diri di Jogja udah nggak ada lagi tuh. ya udah ngerti. Balik ke Gorontalo? Saya down lagi tuh Pak. Lah kok down lagi? Depresi, saya stres lagi. Saya merasa, lah kok saya jadi beban orang tua. Jadi hari-hari saya itu semua ibu. Saya makan, saya minum, saya pakai baju, saya mandi, semua saya buang air, semua ibu. Jadi saya merasa saya sedih lagi tuh, saya down. Lah kok saya jadi beban hidup gitu. Sampai saya mau bunuh diri lagi tuh. Allah. Ngapain lagi nih hidup? Saya udah nggak punya harapan lagi. Kok saya jadi gini gitu. Jadi beban hidup lah, merepotkan orang gitu. Oke. Ini saya menangis terus karena saya merasa akhirnya saya kembali lagi sama Allah. Saya sujud, ini ada apa ya Allah? Saya menangis terus setiap hari itu menangis. Saya bilang sama Allah, apa maksud ini gitu? Ada apa dengan ini? Kalau kok saya jadi beban hidup? Saya pengen mandiri. Berilah saya kemudahan menjalani hidup ini. Kuatkan hati saya. Berilah saya kesabaran untuk menerima ini. Setelah sholat, baca Quran, itu sedikit lega, sedikit tenang. Jadi kalau udah merasa stres, udah sholat aja, zikir gitu. Iya, benar. Kalau ada masalah apa, sholat aja, kembali sama Allah. Iya. Alhamdulillah sedikit tenang. Nah karena saya jenuh, nggak ada kesibukan lain, akhirnya ada seorang yang baik membelikan saya HP. Oh, oke. Nah, HP itu waktu itu masih HP jadul, masih ada tombol-tombolnya. Oh, masih ada keypadnya. Keypadnya ya. Itu Iya. saya belajar mengetik, menulis, mencet tombolnya, keypadnya itu mencet pakai kaki karena jempol saya besar, keypadnya kan kecil. Iya. Itu saya belajar itu. Susah loh itu. Iya makanya saya belajar. Bisa typo mulu tuh. Ya, situ saya belajar. Waktu itu udah bisa buka Facebook, walaupun HP-nya belum Android, tapi udah bisa buka Facebook. Tahu browser itu ya. Nah, browser. Saya mulai bikin status di Facebook, status nasihat-nasihat ulama, hadis-hadis singkat, status nasihat, Oke. ayat-ayat Al-Quran. Tahun berapa tuh? 2012. Itu awalnya ngaji itu juga? Iya, awal ngaji. Oh, jadi dari tante ya? Tante waktu itu juga sudah ngaji dan Alhamdulillah. manhajnya? Mana salaf. Masya Allah. Alhamdulillah. Ajib. Jadi saya mengenal mana salaf dari situ. Di Jogja. Setelah itu jadi isi dari status saya cuman seputar agama aja. Berbagi ilmu agama Allah. Nah, setelah itu seiring berjalan waktu ada Instagram, mulai muncul tuh Instagram. Saya lihat lah, ada akun-akun dakwah
yang memposting dalam bentuk poster gambar. Jadi nasihat-nasihat dalam bentuk gambar. Iya. Akhirnya waktu itu saya masih repost, izin share di akun saya. Dengan DM ke akun tersebut. Nah, enggak langsung komen, izin share gitu. Oh iya. Terus saya penasaran, saya DM orangnya. Maaf, ini bikinnya bagaimana ya? Gimana bikinnya, editnya gimana? Terus dikasih tahu, oh ini aplikasi ini ada di Play Store gitu. Apa namanya? Pixel Lab. Oh, Pixel Lab. Sebenarnya banyak sih, ada PixArt, ada Pixel Lab. Iya. Nah, aplikasi edit itu banyak. Iya. Nah, saya pakai Pixel Lab. Nah, ada saya pelajari tuh fitur-fiturnya. Saya buat sendiri, versi saya sendiri, status agama, nasihat ulama. Akhirnya alhamdulillah saya bisa. Oke. Twitter main nggak? Nah, Twitter udah nggak main waktu itu. Oh. Jadi cuman Facebook sama Instagram. Oke. Terus kondisinya jomblo atau? Masih jomblo, masih di Gorontalo, masih jomblo. Masya Allah. Sekarang udah ada istri? Alhamdulillah. Penasaran nih. Masya Allah. Artinya nikahnya dengan kondisi sudah seperti ini kan? Iya. Nah ini coba deh, edukasi yang pengen saya gali adalah gimana caranya bikin calon istri atau calon pasangan kita itu tanpa memandang fisik 100% gitu loh. Jadi awalnya itu 2019. Ini udah main Facebook juga, udah main Instagram. Udah konten-konten juga? Udah. Oh, udah jadi konten kreator. Iya. Oke. Nah, terus ketemu di Instagram, di Twitter, terus ke Instagram gitu. Kamu punya Instagram enggak? Loh, taunya dari mana? Orangnya ada foto profilnya? Enggak punya, kan dia udah ngaji. Oh, enggak. Maksudnya yang ngubungin duluan tahu nyari jodohnya tuh gimana? Nah, waktu itu di Twitter. Terus? Terus ada yang di waktu itu di tweetnya Ustadz Firanda. Oke. Firanda, karena saya lihat itu pembahasan masalah seputar rumah tangga atau pernikahan gitu. Di retweet sama akhwat ini. Komen-komennya orang itu kan banyak ya. Oh, jadi postingan Ustadz Firanda. Banyak yang komen-komen. Masalah mungkin nggak tahu pernikahan apa rumah tangga. Saya tertarik dengan komennya. Langsung berjalan dong. Nggak ya? Oh, sinyal-sinyal. Nggak ada fotonya itu. Nggak ada fotonya. Iya, Masya Allah. Tapi imannya yang saya lihat. Masya Allah. Radar bergerak tuh. Udah gitu kan, udah ngebidik kan. Akhirnya ketemu satu komen, apa bunyinya? Saya lupa Pak. Udah lama kan. Oke. Artinya dia tidak masalah tauhid apa atau apa itu saya lupa gitu. Oke. Terus saya kirim pesan ke dia di Twitternya. Oh, jadi dia komen. Tapi komennya kan komen-komen juga merespon dari postingan atau videonya Ustadz Firanda gitu lah ya. Tapi komennya kan pasti kan Masya Allah gitu kan. Iya, Masya Allah. Terus nggak akan kelirik kalau akhwat itu mungkin komennya dengan cikiwir gitu. Nggak kena tuh sama Faisal tuh. Nggak level bos. Nggak nyari yang kayak gitu. Nggak nyari yang begitu bos. Cemiu gitu enggak ya. Masya Allah. Correct me if I'm wrong yang disingkat itu nggak kena tuh ya. Masya Allah. Dia nyarinya soalnya Faisal udah bener-bener yang Masya Allah gitu. Udah mau sama-sama mau ke surga. Masya Allah. Oke, akhirnya di DM. Akhirnya nanya-nanya pribadi. Oke. Waktu itu langsung ke Instagram. Punya Instagram gak? Saya gak punya Instagram pribadi gitu. Adanya Instagram dakwah. Ini? Ya. Cuma tahu batasannya ketika kita nge-DM perempuan. Ya, tahu lah ya kan Ustadz kita ngajarin. Hanya gitu sebatas kebutuhan aja. Ya satu itu, dan juga jangan juga bermudah-mudah. Mungkin kalau emang niatnya masuk dalam langsung pada intinya. Langsung pada intinya. Keren. Enggak pacaran. DM langsung kayak saya mau cari jodoh nih. Nah, mau enggak menikah? Ajib. Langsung gitu, enggak ada kalau dia waktu itu belum langsung dibalas. Beberapa hari baru dibuka. Oh, bangunin tahajud gitu telepon-telepon itu enggak? Oh, enggak kan begitu. Maksudnya baik. Enggak begitu. Oh, enggak begitu. Itu setan. Masya Allah. Meskipun maksudnya baik. Iya. Ukti, jangan lupa tahajud ya malam ini. Kenapa enggak dibangunin keluarganya? Masya Allah. Masya Allah. Mungkin yang komen cikiwir kena tuh. Biasanya mereka oknum-oknum tuh. Oke, lanjut. Akhirnya memutuskannya gimana untuk menikahnya? Nah, dan Afwan, dia tahu kan dengan kondisinya. Iya kan, kita ngasih tahu pribadi saya begini. Mohon maaf saya cacat.
Saya cerita kejadiannya, saya udah nggak bisa kerja, saya udah cacat. Mau nggak ke surga bersama saya? Masya Allah, kalah gue. Kalimatnya lebih bagus nih. Masya Allah. Terus? Dia cerita, ya saya juga nyari suami yang mau membimbing saya ke surga. Masya Allah. Terus dia cerita keadaan dia, nggak usah diceritain. Oke, itu kalau ada privacy atau confidential nggak usah. Ya. Oke, diceritain keadaannya. Saya juga nggak pengen tahu Nah, aibnya. setelah itu, Akhirnya gimana prosesnya? Dia di mana? nah di Jakarta, Faisal di di Gorontalo. Gorontalo. Saya di Jakarta. Dia Lah. di Jakarta Lah berangkatnya? sendiri. Lah izin sama ibu? Iya, saya mau menikah, Bu. Keren. Saya mau jemput jodoh saya, Bu. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau mau dia. Saya berpikir begini, Pak. Apa ada orang yang mau nerima saya? Tapi ternyata ada bidadari yang Allah kirim untuk saya. Ai. Itu bidadari saya, Pak. Ini baru boleh dicekiwirin nih. Bidadari saya di dunia dan bidadari di akhirat. Masya Allah. Terus berangkat sendiri. Karena saya berpikir, Hah. apa saya masih ada yang mau menikah dengan saya seperti ini? Ternyata ada. Ada. Ya Allah yang atur. Iya, semua dari Allah. Kalau Allah atur mah matematika kita nggak nyampe, bos. Ya. Dan hati itu milik Allah. Hati kita Allah yang bolak-balik hati kita. Iya. Dan Allah sebagaimana prasangka hambanya. Cinta itu dari Allah. Kita prasangka baik sama Allah. Ya. Kata Allah kan, oh ini orang ikhtiar nih. Oh bener kayak Dan sungguh-sungguh nih. memang ini, mohon maaf ini jawaban dari doa saya selama ini. Apa itu? Istri saya. Oh. Jadi saya gini, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang wanita yang dia juga mau bersama saya ke surga. Dia mau saya bimbing gitu. Dia mau bertauhid. Oke. Akhirnya Allah pertemukan saya dengan dia. Nah, setelah itu dia nanya tuh, kamu mau nggak ke Jakarta? Terus? Nah, tapi keadaan seperti ini. Gini. Ya udah saya mau menikahi kamu gitu. Yang berangkatin? Istri yang berangkatin saya. Oh, ketemu bapaknya. Kalau kamu serius kamu berangkat dari sana. Ya, Ketemu papaku. ya keluarga. Sini kamu akad gitu. Ya, Oh, papanya waktu itu akadnya sama siapa? sama adiknya laki-laki. Oh, karena bapaknya. Udah nggak punya bapak. Oh, jadi walinya adiknya itu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Gimana tuh ijab kabul kalau boleh tahu? Wih, ya ada lah pokoknya ya. Oke, sampai akhirnya sekarang Makanya menjalani hari-hari sama 2019. Nah, karena waktu itu kita mulai membangun channel YouTube. Namanya Kata Jazz. Kata Jazz. Nah, itu tujuannya untuk menjangkau pengguna umumnya anak-anak muda yang milenial, yang sedikit alergi dengan yang hal-hal yang berbau agama, yang agamis. Karena mereka lihat akun, oh ini akun dakwah gitu, mas udah di skip aja, Iya. nggak mau dengar. Udah tahu, oh ini akun dakwah, nggak mau dinasihatin, nggak mau dengar ceramah. Gimana dakwah mau nyampe kan ke Nah, dia akhirnya gitu ya? kita bikin yang sesuatu yang unik, biar dibuka. Oh ini. Nah terus saya juga tujuannya channel akun saya itu bukan cuman orang muslim saja, tapi orang non muslim saja boleh belajar, boleh mendengar di akun saya. Masya Allah. Itu trik saya. Iya benar. Kayak kasus solusi juga nggak ada kasus solusi syariah atau mungkin apa segala macam, bukan nggak bagus ya. Syariah orang udah tahu, oh ini Islam. Iya. Dan bukan nggak bagus sama nama yang indah itu ya. Iya, Tapi maksudnya bukan yang nggak bagus, ya, tapi khawatir kan ya guys, kita nih konten kreator juga di luar sana kan musuh-musuh Islam juga banyak. iya. Bahkan kadang dari dalamnya sendiri tuh. Masya Allah, orang-orang munafik. Ngehantem. Takutnya kalau udah begini langsung dituduh ini. Masya Allah. Kayak gitu-gitu kan. Tapi dengan cara seperti ini ditambah lagi kan mungkin kan memang Faisal juga bukan ustadz. Artinya Iya, kan benar. kontennya umum biar yang lainnya masuk, tapi ternyata kena sama cuplikan ustadz kita. Ikut menyebarkan ilmu. Ajib itu. Jadi menyampaikan ilmu itu tidak mesti ustadz. Iya, satu itu, dan kedua banyak juga di luar sana konten kreator membawa embel-embel sunnah di akunnya. Kalau itu saya nggak tahu. Ada. Jadi maksudnya banyak juga teguran-teguran guru-guru kita. Iya. Tapi ternyata mungkin dipakai dengan hal-hal yang mungkin ya
terlalu mubah dalam arti terlalu bermudah-mudah dan lain sebagainya, tapi mungkin pakai embel-embelnya apa sunnah gitu loh. Oh iya. Nah, nanti kadang repost ini, kadang bahasnya begini. Nah, itu kan Kadang kayaknya itu konten-konten kreator lain itu kadang mengadu domba ustadz-ustadznya. ada juga yang begitu. Nah, itu kita nggak begitu Pak. Masya Kita Allah. hanya menyebarkan kebaikan aja. Wish. Lalu sekarang kesibukannya apa aja, Sal? Belum ada kesibukan, masih ngedit video aja. Kan bisa, ini brand brand positioning dan personal brandnya kan sebenarnya kuat. Narasinya mungkin bisa Nah. dibilang membantu buat teman-teman disabilitas agar bisa ngedit dengan begini misalnya. Masya Allah, itu nanti saya belajar lagi itu. Karena saya belum mengerti yang kayak gitu. Bisa. Ya. Cibubur kan? Iya, Cibubur. Cibuburnya di mana? Nagrak. Nagrek. Ya. Keranggan. Dekat ya? Dekat kita. Ya. Berarti tetangga kita. Tetangga. Masya Allah. Tos dulu dong. Oh, nggak bisa maju lagi. Kita nungguin di sini. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya tuh, deket nanti kita ngobrol di situ. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Yang penting harapannya ke depannya mau bikin konten-kontennya hanya begini-begini aja. Muncul udah siap belum? Apanya? Muncul depan kamera ngejelasin tips and trick bagaimana cara Makanya bikin saya mau begini. belajar sama guru. Guru Bang Dery. Dibilangin saya guru futsal. Ya boleh nanti kita Udah sharing. 16 tahun. Oh, pengalaman. kok tahu sih? Kan sering nonton Kasih Solusi. Mantap. Pengalaman udah 16 tahun. Ralat. Kan udah hidup berjalan. Ntar 17. didengar Bang Rahmat Alfat. Tahu dia. 17 tahun. Oh 17. Wah, Masya Allah. enggak. Guru. Enggak. Sama-sama lah. Nanti kita janjian di Plaza Cibubur ya. Siap, insya Allah. Gitu berkabar dari situ ya. Saya pengen nambah pengalaman lagi sama guru. Masya Allah. Ya sama-sama lah kita belajar. Siap, Saya juga justru malah banyak belajar dari Faisal. Ya kan kadang lagi futur-futur, kadang lagi mau ngerjain sesuatu males-males. Ya. Kok lihat dengan keadaan fisik Faisal yang seperti ini tetap semangat bikin. Oh iya, subtitle itu gimana ceritanya, Bro? Itu pakai kaki, Pak. Ada nih salah satu pegawai. Iya. Kadang kalau disuruh bikin subtitle, Iya. itu alasannya kata, ini kan harus detail ya Pak ya. Nggak bisa kayak Banyak alasan. emphasize aja kan. Malu tuh pas itu orang itu Siapa kalau itu di belakang kamu. Nggak ada alasan kan dibikin subtitle ya. Insighted tuh kalau subtitle itu bikin orang tuh jadi lebih deep. Karena pendengar itu kadang kurang pendengaran. Iya, Itu banyak. untuk membantu orang-orang yang kurang pendengaran. Ya banyak sekarang gini, lu orang Indonesia, iya, ngerti bahasa Indonesia, iya. Kenapa lu nonton video ada subtitle lalu lu pantengin subtitle? Iya. Kebantah di situ Biar semua. pengen jelas. Iya, karena kita tuh benar-benar masuk ke dalam situ dan padahal lu ngerti bahasa Indonesia, lu tungguin tuh subtitle sampai habis. Dan kadang orang membuka sosial media itu bukan hanya di ruang sendiri, tapi di ruang umum kan kadang-kadang bisik ya, bisik ya, Iya, kedengaran berisik. suara. Karena dia cuma baca subtitle aja. Nah, belum lagi kawan-kawan kita yang mungkin Ya, kekurangan pendengaran apa segala macam. Wih, ini Itu untuk membantu aja itu. siap. Terima kasih Faisal Masya atas Allah. pencerahannya sehingga juga saya jadinya tahu nih ya gimana caranya menyelesaikan masalah, kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala, Iya. bikin tauhid. Ya. Ada niat 2 kali mau bunuh diri, Masya Allah. ternyata Allah masih jaga. Masya Allah. Kajian-kajian Ya, nanti saya- juga dikuatin Saya lagi. tidak tahu hidup saya seperti apa. Ternyata Allah sudah atur semuanya. Iya dong. Iya. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Mantap. Saya berpikir begini, Pak. Tidak apa-apa Allah ambil tangan saya, asal jangan diambil iman saya. Masya Allah. Ya, setelah tahu. Ini hanya sebentar. Kesulitan di dunia itu hanya sebentar. Sebentar bersabar. Iya. Nggak apa-apa Allah ambil tangan saya Asal jangan iman saya. Enggak apa-apa Allah ambil tangan saya, asal jangan iman saya. Iman diambil selesai kita hilang arah bos. Ya benar. Iya kan. Iman itu mahal, Pak. Banyak jadi ateis, agnostik. Ya. Semoga sampai mati. Amin. Ya Rob. Insya Allah kita ketemu di surga ya Saleh. Amin. Iya. Ketemu Bang Dery. Iya dong. Sama-sama kita di sana. Surga tertinggi kalau bisa. Amin Allah. Iya dong. Iya nggak ya? Masya Allah. Nanti insya Allah kalau misalnya masuk surga kan nanti kan Allah sempurnakan lagi. Masya Allah. Yang penting tauhid. Iya. Belajar tauhid. Itu penting nih guys. Beliau udah seperti ini aja masih kajian tauhid. Kadang kita malu. Masya Iya kan? Allah.
bukan nggak salah sih memang. Saya juga masih belajar. Kajian-kajian tematik nggak salah, tapi mungkin kadang kita tuh harusnya lebih mantap lagi kajian tauhid, akidah dan lain sebagainya. Ya Masya Allah benar. Iya, bikin konten bareng dong sebentar kita janjian nih. Siap, boleh, saya mau. Boleh ya? Boleh. Kita janjian di situ nanti mungkin dari tinggalnya berarti sekarang di kontrakan ya. Iya. Nah ini hebat banget gini nih Faisal, tadi udah ngomong offline. Kontrakan siapa yang bayar? Ada aja. Ada aja dari Allah. Faisal kerjanya apa? Saya nggak ada kerja. Oke. Istri nggak kerja, saya nggak kerja. Wow. Tapi kita nggak pakai matematika manusia. Oh. Semua dari Allah. Ikhtiarnya ya apa yang kita jalani. Oke. Allah yang nentukan. Allah udah atur rezeki setiap orang. Siap. Saya duduk di sini itu karena Allah. Iya. Jadi mungkin Faisal mau memberikan pesan-pesan apa kepada teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama? Ya pesan saya nggak banyak sih. Untuk teman-teman saya yang seperti saya keadaannya atau yang dan untuk semuanya ya. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Setiap musibah itu ada kebaikannya. Terus belajar dan belajar dan belajar. Mantap. Ya. Nusuk ke bagian pankreas kiri saya nih udah nggak hati lagi. Masya Allah. Just. Nih. Jangan berprasangka buruk sama Allah karena apa yang Allah kehendaki itu baik untukmu. Iya. Kebaikan bukan untuk apa. Pilihan ini berarti ini Kebaikan. pilihan terbaik buat Allah. Ya, benar. Nggak ada yang salah buat Allah. Alhamdulillah. Syukurin. Tidak apa-apa saya Allah ambil tangan saya. Asal Jangan iman saya. Masya Allah. Kita kasih solusi.